SMP Rafael, kita lanjut ke Ibu Paula, SMP Santa Teresia Malalayang. Baik, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Lanjut. Salam sejahtera untuk kita semua. Para narasumber yang kami hormati, Ibu Fasilitator, Ibu Lili, Frater Herman yang baru kali ini bergabung dengan kita. Terima kasih atas kebersamaan. Baik, saya akan melaporkan hasil penyusunan kami untuk naskah kurikulum, tapi memang masih sangat singkat, ya. Dan mungkin apa yang akan kami sampaikan ini masih jauh dari yang sempurna, tapi kami coba untuk melaporkan inilah yang dapat kami buat bersama dengan rekan-rekan guru. Ini? Ya, baik. Saya akan coba ini dokumen kurikulum yang sudah kami buat untuk SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Ada visi yang sudah kami laporkan tadi ke waktu lalu di naskah akademik. Saya lewat saja. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian ini kami baru buat bab 1, landasan kurikulum, yaitu latar belakang penyusunan kurikulum. Selanjutnya karena masih cukup panjang, landasan spiritualitas yang merupakan suatu cara hidup atau jalan hidup yang bermakna bagi pemenuhan kehidupan rohani seseorang. Landasan spiritualitas dalam kurikulum itu merupakan dasar atau fondasi spiritual rohani yang digunakan dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum. Landasan spiritual menjadi landasan dalam proses pengelolaan sekolah dan kurikulum, proses pembelajaran, dan berbagai macam kegiatan pendidikan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. SMP Katolik Santa Teresia Malalayang didirikan dan beroperasi pada tanggal 15 Juli 1996 pada tahun pelajaran 1996-1997. Sekolah ini didirikan oleh Paroki Santa Teresia Malalayang atas persetujuan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado dengan Pastor Paroki Leksi Nangoy PR. Sekolah ini menggunakan nama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sesuai nama Paroki Santa Teresia yang mengayominya, sehingga namanya menjadi SMP Katolik Santa Teresia. SMP Katolik Santa Teresia Malalayang itu mulai melaksanakan tugas kependidikannya pada tanggal 15 Juli 1996, awal tahun pelajaran 1996-1997, setelah mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Pada perkembangan SMP Katolik Santa Teresia
hadir sebagai jawaban akan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Kota Manado, khususnya yang berada di bagian selatan Kota Manado. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun sangat signifikan. Awal berdirinya siswa berjumlah 49 orang, dan saat ini di tahun pelajaran 2021-2022 siswa berjumlah 355 orang. Perkembangan SMP Katolik Santa Teresia Malalayang sedemikian itu tidak lepas dari peranan para kepala sekolah yang memimpin. Ya, berikut ini kepala sekolah yang pernah memimpin SMP Katolik Santa Teresia sejak awal pendiriannya. Jadi yang pertama, tahun 1996 sampai tahun 2008, kepala sekolah Bapak Rudolf Moningka almarhum. Tahun 2008 sampai 2012, kepala sekolah Bapak Paulus Witak SPD. Dan tahun 2012 hingga sekarang ini, kepala sekolah Paula E. Rumondor SPD. Tahun ini SMP Katolik Santa Teresia Malalayang Manado sudah berusia 25 tahun. Yang ketiga, landasan filosofis. Pendidikan ada dan berada dalam kehidupan masyarakat, sehingga apa yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dilestarikan, diselenggarakan melalui pendidikan. Segala kehendak yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah pada pendidikan. Dengan demikian, pandangan dan wawasan yang ada dalam masyarakat merupakan pandangan dan wawasan dalam pendidikan, atau dapat dikatakan bahwa filsafat yang hidup dalam masyarakat merupakan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan. Saya lanjut saja. Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Nah, pandangan ini menjadikan kurikulum dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam. Kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Ketiga, ditujukan untuk mengembangkan pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Keempat, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Selanjutnya, landasan sosiologis antropologis. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak
dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, kurikulum SMP Katolik Santa Teresia dikembangkan dengan mengutamakan kearifan lokal dengan pendekatan budaya peserta didik dalam konteks filosofi pendidikan lokal, dan hal ini ditujukan untuk mengembangkan karakter peserta didik yang penuh cinta dalam berinteraksi dengan sesama dalam konsep memanusiakan manusia yang lain. Interaksi antar warga sekolah dengan budaya cinta mendorong pembentukan karakter siswa yang mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila kepada sesama. Landasan IPTEK. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Pengembangan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Lanjut saja. Kemudian ada landasan psikologis, yakni pendidikan itu merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidikan dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda. Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik, anak didik, dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula, pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Menurut Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bukan hasil perkembangan, pengaruh, obat, atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Berikut ini adalah sejumlah teori yang dapat dijadikan landasan teoritis merdeka belajar. Ini ada experimental learning,
kemudian contextual teaching learning, transformative learning, learning by doing, dan pendidikan yang memerdekakan, Ki Hajar Dewantara. Tidak usah bacakan supaya cepat. Jadi SMP Katolik Santa Teresia sebagai satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan pendidikan yang terintegrasi kepada peserta didik. Adapun tujuan pendidikan yang ingin dicapai berupa nilai-nilai yang harus dimiliki peserta didik seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, moralitas yang kuat dan bertanggung jawab, mandiri, kreatif, gotong royong, dan menghargai kebinekaan, berdaya nalar kritis dan berwawasan global, kerja keras, menguasai iptek, inisiatif, inovatif, dan berdaya saing, karitatif, solidaritatif, dan subsidiaritas. Nilai-nilai ini sesungguhnya dijabarkan dari nilai luhur Pancasila sebagai warisan hidup nenek moyang bangsa Indonesia dengan harapan terbentuk peserta didik yang Pancasilais. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan karena bab 2 baru mulai disusun, dan untuk mungkin ada tambahan Ibu Lili yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Instruktur Urusan Kurikulum Bapak Michael. Boleh Bu Lili? Ya, disilakan untuk instruktur sekolahnya, Bu. Tidak apa-apa melanjutkan ya. Ya, Silakan Pak Michael. Oke, makasih untuk kepala sekolah dan untuk fasilitator. Saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh mengenai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, karena jujur mungkin Kepala Sekolah sudah sampaikan di situ tadi secara detail bahwa konsep bab 1 yang kami buat dalam konteks dokumen kurikulum itu pada prinsipnya masih sifat sementara. Mengapa kami menggunakan istilah sifat sementara? Karena di situ kami baru meletakkan dasar-dasar pemikiran dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Sedangkan kurikulum sekolah yang akan kami kembangkan dalam dokumen kurikulum ini, kami akan sesuaikan dengan situasi dan keadaan sekolah berdasarkan realitas sekolah. Nah, mengapa kami berpikir seperti itu? Karena landasan-landasan yang dia menjadi dasar pemikiran kami yang dimuat dalam bab 1 itu akan menjadi titik tolak kami mengembangkan satu model pembelajaran ataupun model kurikulum yang seperti Pak Heri katakan kali yang lalu bahwa itu adalah kurikulum yang baru, bukan lagi kurikulum yang seperti yang dulu. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mempertegas itu bahwa yang kami tampilkan tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah itu baru dasar pemikiran, belum konteks yang realita yang sebenarnya, karena pada tahapan berikut, landasan yang ada di situ kami akan bawakan ke arah realitas sekolah yang terjadi saat ini yang kami lakukan, sehingga akan memuat satu konsep kurikulum yang terlalu, apa istilahnya ya, terlalu dibuat-buat, sehingga ketika konsep kurikulum jalan itu terbentuk ketika dilihat tidak sesuai. Jadi muncul satu ketidaksesuaian antara model kurikulum yang kami kembangkan dengan kenyataan yang terjadi di sekolah. Dan mungkin saya akan tambahkan sedikit juga buat teman-teman sekolah-sekolah yang lain. Bab 1 itu dalam kerangka yang disampaikan oleh Pak Heri kali yang lalu itu sebenarnya cukup jelas ya. Cukup jelas bahwa landasan-landasan yang ada, baik landasan spiritual, filosofi, sosiologis, antropologis, itu sebenarnya pemahamannya adalah dasar berpikir secara spiritualitas yang terjadi di sekolah dengan apa yang kita lakukan. Sehingga
dari dasar-dasar pemikiran ini kita bisa melihat, oh hal ini yang kita buat di sekolah, hal ini yang biasa kita lakukan di sekolah. Oh, kearifan lokal ini yang biasa kita buat di sekolah, unsur seni ini yang kita lakukan di sekolah. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Heri, sehingga yang kali yang lalu pertemuan yang terakhir Pak Heri sempat katakan, apa adanya saja, silahkan muatkan apa yang ada, tapi landasan-landasan ini menjadi dasar pemikiran dalam penetapan kurikulum yang akan kita buat nanti. Sehingga model kami di SMP Teresia mungkin agak-agak berbeda ya, karena saya berdasarkan penjelasan dari Pak Heri kali yang lalu, dan dalam format yang di-download, yang dikirim, yang saya minta ke Pak Heri kali yang lalu, sebenarnya saya rasa cukup jelas ya, kerangka untuk pembentukan dokumen kurikulum itu secara jelas nyata situ. Dan kami baru mau masuk ke bab 2, kenapa belum sempat ke bab 2, saat ini sementara dengan pengembang kurikulum, berusaha untuk mengkorelasikan antara visi misi sekolah dan tujuan visi dan misi Yayasan Pendidikan Katolik dalam implementasi dan aplikasinya dalam kegiatan belajar mengajar dan di SMP Santa Teresia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan di awal. Gitu ya. Jadi makanya kami belum sempat sampai di bab 2 karena kami masih juga mengkaji visi misi tujuan pendidikan dari Yayasan Pendidikan Katolik yang termuat jelas dalam Renstra, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman pengembang kurikulum untuk mengkorelasikan ketiga hal penting ini, karena pada bab 2 itu, ketika kita mengkorelasikan antara visi misi sekolah, tujuan pendidikan sekolah, visi misi Yayasan Pendidikan Katolik, nantinya di situ akan pada bagian akhir bab 2 itu akan muncul satu misi baru dari SMP Santa Teresia ketika dia mengembangkan sebuah kurikulum yang akan dihasilkan nanti di bagian akhir. Saya kira itu dulu. Maaf kalau kelewatan, Ibu minta maaf karena waktu terlalu banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Michael. Ya, seperti yang Bapak katakan, memang benar kita dari Pak Heri sudah menyampaikan kerangka. Jadi sangat bersyukur ketika kita mau membuat kurikulum sekolah kita, kurikulum unggul sekolah kita sudah diberi formatnya, aturannya. Nah, memang benar sekali di landasan kurikulum dari sekolah Bapak, tadi dipaparkan oleh kepala sekolah, kalau kami melihat itu memang masih terlalu umum. Ya kan? Terlalu umum dengan kajian-kajian teori yang ada. Kalau kita mengingat kembali skema yang sudah diberikan oleh Bapak Heri beberapa waktu yang lalu, bahwa di landasan kurikulum itu ketika bicara spiritualitas, filosofi, sampai pada iptek, kita memang harus memasukkan budaya sekolah, CV dari sekolah yayasan, sekolah juga, memang sudah ada Pak. Jadi ketika sekolah masing-masing punya ciri khas berdasarkan naskah akademik, kita masih ingat kan? Pak Hendi katakan, naskah akademik itu harus jujur. Harus jujur kita tuangkan situasi, keadaan sekolah kita. Jadi apa yang sudah dibuat oleh teman-teman dari sekolah-sekolah lainnya itu sudah benar mereka bertolak dari naskah akademiknya. Jika sekolah Bapak punya model yang sendiri naskah akademiknya, memang itulah ciri khas dari sekolah Bapak. Namun ketika melangkah ke naskah kurikulum, kita sudah dapat panduan, sudah ada kerangka yang akan kita jadikan pijakan, ya kan? Jadi tidak mengapa apa yang sudah Bapak sampaikan itu akan menjadi tambahan pemikiran bersama mana yang akan kita masukkan dalam kurikulum sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Michael. Kita kembali kepada Ibu Heni yang tadi sudah sementara hampir merampungkan paparannya, tapi karena situasi internet sehingga sekarang hotspot sama datanya sendiri. Ya Bu Heni ya. Iya. Ya, disilakan kembali kepada Ibu Heni untuk melanjutkan. Iya, terima kasih. Tapi hanya ringkasan aja ya, tinggal sedikit Bu Lili. Kan tadi kan sampai pada landasan psikologis. Iya Bu.
Ya. Jadi di situ berdasarkan kerangka kita memasukkan teori-teori belajar. Itu yang saya baca dari yang diberikan oleh Pak Heri. Iya, benar, Bu. Memasukkan teori-teori belajar. Ya, di situ sudah disebut teori belajar apa dan boleh ditambah. Nah, yang di teori belajar yang kami ambil ada kognitif, kemudian teori belajar behaviorisme atau tingkah laku, ada di situ ada bagian ada Bandura, pelaziman klasik dan berbagai macam teori. Kemudian teori konstruktivisme, ya. Teori konstruktivisme ada beberapa sumber yang kami ambil, ya, misalnya Donald, kemudian ya. Kemudian ada teori neuroscience ini baru saya dengar juga. Neuroscience yang disampaikan oleh Pak Heri, neuroscience tentang emosi. Ya, emosi ada aspek-aspeknya ya yang membentuk emosi. Kognisi, kesigapan, perasaan. Ini ditujukan untuk guru maupun peserta didik. Ya. Kemudian itu ya teori-teori belajar kami baru apa yang dicantumkan oleh Pak Heri, kami belum menambah. Mudah-mudahan nanti mau menambah karena pada prinsipnya di lembaga pendidikan kita memang menerapkan berbagai teori belajar. Kadang mungkin tidak kita sadari, tapi setelah kita baca teorinya, oh ternyata ini yang sudah kita lakukan setiap hari. Ya, nah, jadi itu mungkin masih kami menggali lagi teori-teori belajar apa yang boleh kami lagi nanti tambahkan di dalam FGD yang berikut. Ya, tanggal berapa Ibu Lili? Tanggal 10. Tanggal 10. CC-nya tanggal 22, Bu. Ya. Aduh, mantap. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya rumusan misi dan misi sekolah dan mulai dari visi YPK, misi YPK, kemudian visi kami. Ya, sama ya, visi untuk di bawah naungan YPK. Kemudian ada beberapa visi yang kami rumuskan bersama. Nah, itu yang boleh kami tambahkan, Bapak Ibu semua. Ya, kami pemikiran-pemikiran kami masih jauh dari sempurna maupun lengkap, dan kami akan berusaha untuk terus membuat sebuah naskah kurikulum yang seperti yang idealnya seperti apa. Terus belajar, terus mendengar dari Bapak Ibu semua agar boleh juga membentuk suatu kurikulum yang ideal atau kurikulum unggul. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan, dan mungkin mohon maaf juga kalau wakil kurikulum kami tidak bisa bergabung sampai selesai karena ada ujian ya, ujian. Kalau yang dengan Mentari Group, guru bahasa Inggris ada ujian. Ya, itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi terganggu kenyamanannya. Kami serahkan kembali kepada Ibu fasilitator. Ya, terima kasih banyak Bu Heni sudah menyelesaikan apa yang Ibu akan sampaikan sebenarnya di saat ini. Jadi sekalipun kita baru sampai pada bab 1, itu suatu pekerjaan yang hebat. Saya masih ingat ketika Pak Heri selalu memberi penguatan kepada kita membuat kurikulum itu perlu waktu jangka yang panjang. Ya kan? Bukan hanya seminggu, 2 minggu. Selalu diperkuat, kami pun bahkan sampai bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu kurikulum. Naskah akademik hampir setahun. Tapi kita di POP di 3 bulan lah bisa menghasilkan satu naskah akademik yang jadi acuan untuk membuat naskah kurikulum kita. Jadi berbanggalah kita semua. Jadi di sini kita sekali lagi saling menginspirasi, saling ya ini ciri khas naskah akademik sekolah kita masing-masing. Untuk arah ke kurikulum unggul satuan pendidikan kita bertolak dari naskah akademik yang sudah kita buat. Tentunya jika ingin kita menambah hal yang baru, hal yang benar, tentu ada para narasumber kita yang akan menjadi
instruktur kita nanti yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Nah, saat ini kita patut berbangga bahwa kita sudah memulai naskah kurikulum kita, bertolak dari naskah akademik yang sudah kita buat. Naskah akademik pun yang kita buat kan bukan hanya suka-suka kita saja, tetap ada landasannya, patokannya. Baru kita arah ke kurikulum yang sementara kita buat, bersyukur sekali kita sudah dapat formatnya. Jadi yang dibuat oleh Bapak Ibu sudah baik, ya kan? Sudah membuat, tadi Pak Adi sudah memberikan pengantar di awal. Ada yang kita buat dalam proses. Ketika dalam proses berarti ada yang diolah. Ketika ada yang diolah berarti ada sesuatu yang baru. Sedikit banyaknya itu adalah perubahan. Baik, terima kasih banyak Ibu Tayu. Kita lanjut ke SMP Santa Monica, Ibu Ellen Kaligis. Sambil mengisi presensi ya Ibu Silakan. Lili. Oh iya, baik. Presensinya ada di kolom chat. Bapak Ibu Kepala Sekolah atau instruktur bisa diisi dulu sambil kita menunggu SMP Katolik Santa Monica. Ini Ibu Mika sudah tampil. Oke. Jika ada Selamat yang siang. ya. Selamat siang. Pak Adi, Ibu Lili sebagai fasilitator, Dr. Herman, rekan-rekan guru dan para instruktur yang hadir di forum ini. Kami dari SMP Katolik Santa Monica untuk kurikulum, naskah kurikulum, kami akan salin dari naskah akademik yang hari ini saya cuma mau sharing naskah akademik sekolah kami, karena waktu lalu Bu Lili minta maaf, saya dan Ibu Ike yang tidak sempat ikut di coaching FGD 1. Sehingga kesempatan ini saya mencoba untuk menggambarkan naskah akademik dari SMP Katolik Santa Monica. Dan nanti dari naskah akademik ini kami akan salin ke naskah kurikulum unggul sekolah kami. Karena kebetulan kami sudah membuatnya yang di petunjuk dari yang kemarin Pak Hendi setelah bagi, kami lihat dari naskah akademik itu yang akan kami kembangkan dalam kurikulum, naskah kurikulum. Jadi pada kesempatan ini saya tidak memaparkan kurikulum unggul yang sudah mulai dibuat, tapi kami akan usahakan pada tanggal 20 ya, 24. Tanggal 10. Oh iya, ini kan untuk tanggal 10 naskah akademik kan? Iya, Naskah kurikulum. tanggal 10 naskah akademik. Iya, tanggal 10 naskah akademik. Baru nanti tanggal 24 itu naskah kurikulum. Begitu. Mohon maaf saya ralat Bu, tanggal 9 untuk naskah akademik, tanggal 24 untuk naskah kurikulum Bu. Oke. Iya. Jadi kami sudah berusaha dan mencoba dari naskah akademik ini yang akan kami kembangkan ke naskah kurikulum. Saya akan coba share naskah akademik SMP Katolik Santa Monica. Jadi naskah akademik kami yang akan kami kumpul ini tanggal 9, mudah-mudahan berkenan, dan kami tahu naskah akademik kami ini masih jauh dari sempurna, tapi seperti arahan dari Mas Adi tadi bahwa tidak ada yang sempurna untuk kita yang membuat kurikulum kali ini. Tapi kami berharap masukan dari teman-teman, bahkan dari narasumber akan sangat membantu.
Halo Bu Meike. Halo Ibu Meike. Hilang kontak tampaknya Ibu. Iya, internet lagi ya. Mungkin ada instruktur sekolahnya Bu Mika yang bisa membantu ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa melengkapi. tatap muka. Ya, benar Frater. Ya, mudah-mudahan supaya Ya. tidak terputus-putus seperti ini ya Frater. Ya, amin amin ya. Suaranya hilang-hilang. Instruktur sekolah mungkin bisa membantu kepala sekolahnya. Sudah masuk. Suaranya belum, Frater. Halo Bu, tayangan Ibu kami bisa baca, tapi suara Ibu tidak terdengar. Oke, jadi landasan kurikulum yang yang nanti sebentar akan kami salin dari bab 2 ini menjadi bab 1 di kurikulum, di naskah kurikulum, yaitu yang pertama spiritual, seperti juga spiritual dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, yaitu solidaritas, caritas, dan subsidiaritas. Dan yang menjadi semangat kami SMP Katolik Santa Monica, yaitu core value sekolah, yang pertama menjadi seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais. Dan yang menyemangati juga kami persekolahan di SMP Katolik Santa Monica adalah misi dan identitas pendidikan Katolik dan hakikat pendidikan Katolik. Selanjutnya filosofis yang kami angkat dari sekolah ini yaitu filosofis dari Dr. GSSJ Samratulangi, yaitu Sito Timotou, dan filosofis dari Santo John Baptist de la Salle, yaitu Teaching Mind, Touching Heart, dan Transforming Lives. Kemudian landasan sosiologis, antropologis yang kami pilih adalah berfokus pada manusia secara keseluruhan, menyatukan para siswa dengan semangat Kristus, dihidupi oleh kesatuan, persatuan, dan komunitas, sekolah dengan suasana kekeluargaan, dengan budaya seperti Mapalus. Kita juga turut bersama-sama merayakan perayaan Tudude, Festival Digura, menonton tapikong atau cap gome. Berikut melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima landasan psikologis, yaitu mencari kebijaksanaan dan kebenaran, mengintegrasi iman budaya dalam kehidupan, didukung oleh kesaksian Injil, seorang yang dapat menjadi teladan dalam hal iman, kebajikan, dan kasih, menjalankan semangat Injil dan berpihak pada yang lemah, menjalankan tugas panggilan guru dengan sukacita. Dan kemudian ada landasan psikologis yang nantinya berisi tentang psikologis pendidikan, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktif, dan teori belajar neuroscience. Dan itu nanti kami akan tambahkan pada naskah kurikulum. Akan kami
lengkapi dengan pada naskah kurikulum. Pada bab 3 dia berisi visi dan misi dan tujuan sekolah dan profil lulusan yang nantinya ada di SMP Katolik Santa Monica. Ini kami cantumkan di sini karena ini adalah naskah akademik yang berlaku dan yang akan kami lakukan di SMP Katolik Santa Monica beserta dengan semangat dari Santa Monica dan juga profil pelajar Pancasila yang akan kami aktualisasikan dalam semua bidang studi yang nanti berlaku di kurikulum naskah kurikulum sekolah. Ada nilai-nilai budaya sekolah yang akan kami buat. Angelus. Bab 4, pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran yang nanti kami lengkapi pada naskah kurikulum. Mulai dari kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, asesmen, dan lain-lain. Dan naskah akademik ini kami tutup pada bab 5. Ini yang kami sampaikan ini adalah naskah akademik SMP Katolik Santa Monica. Untuk naskah kurikulum kami akan usahakan itu kami akan ambil dari naskah akademik ini dan kami akan usahakan itu dapat kami buat minimal sampai bab 3 pada saat itu nanti dikumpul tanggal 24 Desember ini. Demikian yang dapat saya presentasikan hari ini dari kami SMP Katolik Santa Monica. Terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini. Saya serahkan Tuhan. Oke. Aku kita doa malaikat Tuhan dulu ya. Kita pending sebentar ya. Kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Mike yang sudah menyampaikan naskah akademik yang akan menjadi panduan untuk membuat naskah kurikulum ya. Memang perlu dinarasikan lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut ke Ibu Herawati dari SMP Katolik Santo Antonius. Halo Ibu Herawati. Halo Ibu. Ya, bentar Bu, ya. Patrick. Cari
operator, Bu. Saya coba share screen. Patrick, ada kunci? Minta tolong share screen di sini di dokumennya. Jadi dokumen. Kayak itu. Bukan itu. Cari di keluar dulu. Sabar ya mungkin. Nah, cari di rencana. Nih. Ini. Salah boleh. Ini. Tadi. Coba situ. Ini yang unggul. Nah. Ya. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya mencoba memaparkan secara singkat apa yang sudah kami lakukan. Ini masih dalam bentuk draft juga. Draft kurikulum unggul tingkat Satuan Pendidikan SMP Katolik Santo Antonius. Ini kami buat mulai dari bab 1, landasan spiritual. Jadi dalam landasan spiritual itu Mohon maaf, Bu Herawati. Kami membuat landasan menurut. Ya, halo. Ya. Halo Bu. Belum nampak. Halo. Belum nampak ini Bu. Oh, Patrick belum keluar, Patrick. Belum, Bu. Ya, belum. Tinggal diklik 2 kali saja, Bu. Oh, ya. Yang Ibu maksudkan di present file. Di draft kurikulum unggul, Bu klik 2 kali aja, Bu. Draft. Belum kelihatan. Belum, Bu. Kelihatan? Belum juga? Belum, Bu. Kita keluar dulu ya. Dicoba aja, Bu. Terus. Sudah Bu Lili? Belum? Belum, Bu Herawati. Aduh. Bisakah tanpa screenshot ini? Share screen, ikat saja, Bu. Halo, Bu. Ya, ya. Bisa Ya, saya masih. hanya jelaskan secara singkat saja, Bu? Sambil Ibu bacakan, bisa minta bantuan operator sekolahnya juga atau instruktur sekolah, tapi tidak mengapa Ibu sambil menyampaikan sesuatu. Tolong panggilkan Patrick. Sambil menunggu Bapak Patrick, bisa Ibu baca saja. Ya, jadi dalam draft kurikulum unggul kami baru buat sampai pada bab 2. Itu pun kami copy dari naskah akademik. Jadi bab 1 tentang landasan kurikulum yang terdiri dari landasan spiritual. Ini nampak. Landasan spiritual, pada landasan ini kami memuat landasan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, di dalamnya yaitu solidaritas, karitas,
dan subsidioritas, serta nilai-nilai keutamaan pelindung sekolah, yaitu Santo Antonius. Kedua, landasan filosofi. Pada landasan ini, kami mengangkat filosofi dari Bapak Samratulangi, Sitou Timou Tumou Tou, yang berarti manusia hidup untuk saling menghidupkan. Ketiga, yaitu landasan sosiologi dan antropologi. Di sini dijelaskan juga tentang cara melihat pendidikan dalam proses pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan proses inkulturasi atau pewarisan nilai-nilai budaya. Kemudian yang keempat, yaitu landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam landasan ini juga dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni saling berkaitan erat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Di sini juga kami jabarkan tentang pengetahuan, teknologi, dan seni. Itu dijabarkan di dalam draft kurikulum unggul. Berikut yang kelima, itu landasan psikologis. Dalam landasan ini ada beberapa teori yang kami masukkan, yaitu lalu yang keenam yaitu landas yuridang nomosis pendidikan nyendak ada poliester. Kemudian masuk pada di sini bisa dilihat, Bu, sudah kelihatan? Belum, Halo, Bu Lili. Coba Ibu klik Halo. di yang Ibu masukkan. Baru Ibu, yang di atas ada share screen. Mana itu baterai? Ini. Terus ini. Ya. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Baik. Oke. Lanjut, Bu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, landasan spiritual, yaitu solidaritas, karitas, subsidioritas. Saya sudah tidak menjelaskan lagi, kemudian dengan keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai keutamaan pelindung sekolah. Kemudian landasan filosofis. Pada landasan ini kami mengangkat filosofi dari Bapak Samratulangi. Kemudian landasan sosiologi, antropologi. Di sini jelaskan tentang cara proses inkulturasi atau pewarisan nilai-nilai budaya. Kemudian landasan ilmu pengetahuan dan seni. Di sini dijelaskan juga bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni saling berkaitan erat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Di sini juga kami jabarkan tentang pengetahuan. Di sini ada pengetahuan. Ini pengetahuan.
ada jabaran teknologi. Kemudian landasan psikologis, yaitu dalam landasan ini kami memuat beberapa teori, yaitu teori behavioristik, kognitif, kemudian konstruktif, dan humanistik. Kemudian landasan yuridis, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya. Kemudian pada bab 2 ini visi dan misi sekolah. Nah, ini visi sama semua dengan sekolah-sekolah Katolik itu di yayasan kita ini semua sama, kemudian diuraikan juga menjadi manusia utuh seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, berdasarkan semangat Santo Pelindung Sekolah, yaitu SMP Katolik Santo Antonius. Kemudian ini misi, mungkin ini masih perlu perubahan. Kemudian model kurikulum belum, tujuan kurikulum juga belum, mungkin baru pada bab 2 yang boleh kami susun beberapa hari ini, Bu. Mungkin itu saja, demikian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Lili. Ya, terima kasih banyak Ibu Herawati. Kita lanjut dulu ya. Sepertinya SMP Laurentius izin. Tapi apa tidak ada tim pengembangnya atau instruktur sekolah dari SMP Laurentius? Jika kepala sekolahnya berhalangan, ada tugas lain? Ada tim pengembang kurikulum atau instruktur sekolah yang bisa menggantikan sementara untuk memaparkan hasil dari sekolahnya. Ya, jika belum, kita lanjut ke sekolah SMP Siti Fatimah. Ibu Veronica. Halo Ibu Veronica. Halo, halo. Ya, ya Bu. Bisa didengar? Iya, bisa dilihat dan didengar. Iya. Silakan Bu. Halo. Iya. Sudah. Jelas, ya jelas terdengarnya Bu suaranya. Ya, lanjut Bu. Sudah, biar kita mau bahas aja. Biar Jo, Bu, biar Jo. Atau? Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Bu, hari ini? Sudah, nanti kita atur. Baca dulu. Terima kasih atas kesempatan. Terima Bisa kasih. didengar? Bisa. Bisa Bu, bisa. Nggak usah kita baca dulu. Ini ada KTSP yang bilang jangan lupa kita KTSP. Halo? Ya, halo? Ya Bu, lanjut Bu. Lanjut. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya kasih dan cintai, para instruktur, Ibu yang cantik, Ibu Lili sebagai moderator. Maaf, saya tidak bisa share screen. Saya hanya bisa baca karena kami juga masih dalam tahap permulaan, yaitu masih dalam tahap bab 1. Karena memang begitu sibuk, karena kami akan pindah sekolah, dan saya harus terjun langsung untuk atur ini, atur itu, karena guru kami ini guru-guru yang tidak tetap, hanya 2 orang yang PNS yang saling membantu, sehingga dalam proses untuk pindah, ya saya harus turun langsung, sehingga kami belum bisa banyak apa yang kami boleh susun. Nah, tentang latar belakang penyusunan kurikulum. Jadi dari bab 1, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum SMP Katolik Siti Fatimah Manado disusun oleh tim yang telah dibentuk, yaitu tim penjamin mutu satuan pendidikan, untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekitar sekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, mengamanatkan bahwa kurikulum pada kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi SI serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Selain dari itu, penyusunan kurikulum ini juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 32 Tahun 2015. Berdasarkan peraturan di atas dalam upaya mendekatkan pendidikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan peserta didik dan lingkungan SMP Katolik Siti Fatimah Manado, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini disusun dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip yang dikembangkan dalam penyusunan kurikulum SMP Katolik Siti Fatimah Manado menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Adapun pengembangannya berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, kurikulum 2013 peserta didik diharapkan mempunyai keterampilan abad 21 yang diistilahkan dengan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity and innovation. Maaf ya kalau tidak betul cara bacanya. Penguasaan keterampilan 4C ini sangat penting, khususnya di abad 21, abad di mana dunia berkembang dengan cepat dan dinamis. Untuk mewujudkan keterampilan 4C itu, diantaranya yaitu dengan adanya integrasi PPK atau penguatan pendidikan karakter. 5 karakter yang dimaksud adalah religionitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, serta gerakan literasi sekolah, yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan mencakup keterampilan berpikir, menggunakan berbagai sumber, baik cetak, visual, digital, dan auditori. Juga dalam pembelajaran menerapkan higher order of thinking skill, HOTS, yaitu dalam pembelajaran memberikan pelatihan yang selain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga diharapkan peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta tuntutan lingkungan yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur, serta sesuai dengan visi SMP Katolik Siti Fatimah. Landasan yuridis, tidak perlu saya bacakan karena banyak.
Dan kita masuk saja pada landasan filosofi. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofi yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. 1. Pendidikan karakter pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. 2. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum. Hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Ketiga, dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya, bangsa, dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. Keempat, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya. Berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik, selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. Kelima, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama untuk membangun kehidupan masa ini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dengan filosofi ini, kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat,
dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Mungkin baru sampai di sini yang kami bisa susun, tapi kami berusaha untuk tetap melanjutkan. Mudah-mudahan kami dapat menyelesaikannya dengan baik karena seperti alasan saya tadi, karena masih sibuk dari sekolah sana, sekolah sini, pindah. Jadi itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bisa didapat perbaikan atau yang lebih baik untuk syarat penyusunan kurikulum. Terima kasih Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Veronica. Kalau diminta perbaiki, saya bukan pakarnya untuk memperbaiki, Pak Heri dan para narasumber yang lain. Tapi ada yang sedikit menggelitik di telinga saya, Ibu masih sering mengungkapkan kurikulum 2013, ya, K13, yang harusnya sekarang kita adalah KUTSP, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sekolah kita. Kurikulum ada unggulnya. Ya, oke. Ya, nanti kita bahas bersama sebentar supaya dikasih. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu. Ya, terakhir kita kepada Bapak dari Ujung Utara ya, SMP Katolik Don Bosco.